Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan proposal UNESA Business Competition 2023, yaitu yang berjudul Perencanaan Usaha Soft Cookies dengan merek produk Kokitopia. Oleh anggotanya yaitu ada ketuanya yaitu Aderio, kemudian anggota Ica Amilatul Holida, Irsyad Adirohman, dan satu lagi Rizky Akbar Alroyan. Next. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam proposal kami yaitu pada bab 1 ada latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, tren konsumsi makanan ringan terus berkembang. Orang-orang mencari alternatif makanan ringan yang baru. Selain itu, terdapat minat yang signifikan di kalangan konsumen untuk membeli produk makanan yang dibuat secara homemade atau bahan-bahan alami. Soft cookies merupakan makanan ringan dessert yang banyak digemari oleh generasi milenial yang berbentuk bulat dan berukuran cukup besar. Berbeda dengan varian yang terdahulu yaitu soft cookies ini lebih empuk dan tebal. Warna dari rasa cookies ini pun variatif. Dari choco chip cookies original hingga red velvet seperti cookies yang rasa dengan warna merah. Kemudian choco chips, marshmallow, dan almond slice. Dengan latar belakang ini, kami membangun usaha soft cookies yang akan memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan ringan berkualitas tinggi dengan memanfaatkan minat yang terus berkembang dalam makanan homemade dan tren konsumsi yang ada. Kami yakin bahwa produk kami akan sukses di pasar dan dapat memberikan kontribusi positif bagi ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja dalam komunitas kami. Untuk tujuan dari kegiatan kami yaitu yang pertama menyediakan soft cookies dengan kualitas tinggi dan lezat dengan konsisten. Yang kedua, menyediakan soft cookies yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar, baik dari segi rasa, variasi, atau kualitas produk. Yang ketiga, membangun merek yang dikenal dan dihargai oleh pelanggan yang mengidentifikasikan Kokitopia dengan kualitas dan cita rasa produk. Yang keempat, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjalankan dan mengembangkan usaha untuk menjangkau lebih banyak pelanggan baik secara lokal maupun melalui ekspansi ke pasar yang lebih luas. Yang terakhir, memberikan pengalaman kepada pelanggan yang memuaskan. Kemudian, ada pun manfaat kegiatan dari usaha soft cookies Kokitopia ini antara lain, yang pertama, usaha soft cookies dapat menjadi sumber penghasilan yang signifikan. Kemudian yang kedua, pembangunan usaha soft cookies dapat menciptakan lapangan pekerjaan, terutama jika usaha berkembang dan memerlukan karyawan tambahan. Yang ketiga, membantu meningkatkan ekonomi lokal dengan membayar pajak, mempekerjakan warga setempat, dan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis lokal. Yang keempat, dengan menyediakan produk berkualitas, usaha ini dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kelima, usaha ini bisa memenuhi kebutuhan pasar untuk camilan lezat seperti soft cookies, terutama jika ada permintaan yang tinggi. Yang keenam, membangun merek yang dikenal dan dihargai sehingga Kokitopia dapat lebih dikenal dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya ada bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu bab 2 atau aspek produk. Yang pertama ada deskripsi produk inovasi. Cookietopia merupakan usaha produk dan penjualan soft cookies. Soft cookies ialah jenis kue lembut yang memiliki tekstur chewy dan rasa yang nikmat. Produk soft cookies kami menggunakan bahan-bahan pilihan. Kami akan menjaga standar kebersihan dan keamanan. Soft cookies kami akan dijual dalam kemasan yang menarik dan praktis sehingga cocok untuk dijadikan camilan sehari-hari ataupun hadiah istimewa. Dalam upaya meningkatkan penjualan, kami akan melakukan promosi melalui media sosial dengan fokus pada kualitas, kebersihan, dan variasi yang menarik. Kami percaya bahwa usaha soft cookies ini memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi favorit di kalangan pecinta makanan ringan.
Selanjutnya yaitu spesifikasi teknis produk inovasi. Cookietopia merupakan produsen sub cookies yang dibuat dengan bahan-bahan premium. Kami memiliki 3 varian diantaranya. Yang pertama yaitu Choco Classic, merupakan sub cookies yang mengusung tema basic tanpa menggunakan tambahan perasa apapun. Yang kedua ialah Cookies and Cream, yaitu sub cookies dengan tampilan bernuansa hitam dan putih dengan rasa dominan rasa coklat. Dan yang ketiga ialah Red Velvet, merupakan sub cookies dengan warna dominan merah dengan rasa red velvet yang lezat. Selanjutnya, kegunaan atau manfaat produk. Perencanaan usaha sub cookies Cookietopia memberikan manfaat dengan menyediakan cookies lezat dengan beragam varian rasa yang memanjakan lidah pelanggan. Selain itu, bisnis ini memiliki potensi keuntungan yang menarik, memberikan kesempatan kreatif dalam menciptakan produk, dan menyediakan kenikmatan bagi pelanggan yang ingin menikmati makanan penutup yang istimewa. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan produk. Berikut adalah analisis SWOT dari produk sub cookies Cookietopia. Yang pertama yaitu kelebihan produk usulan. Yang pertama, kualitas produk yang tinggi dan konsisten, inovasi rasa yang terus-menerus, branding yang kuat dan unik, pelayanan pelanggan yang istimewa. Selanjutnya, kelemahan produk usulan. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat di industri makanan dan kue, investasi awal yang signifikan dalam perawatan dan bahan-bahan berkualitas. Selanjutnya ialah peluang produk usulan, yaitu permintaan yang terus meningkat untuk makanan penutup premium, potensi kerjasama dengan kafe dan restoran lokal, dan pemasaran online yang efektif untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya ialah tantangan produk usulan. Yang pertama yaitu perubahan tren dan selera makanan. Yang kedua, selera pelanggan. Yang kedua ialah persaingan dan dari pemain besar di industri makanan dan kue. Dan yang terakhir ialah fluktuasi harga bahan baku. Untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu aspek pengembangan ide produk. Yang pertama ada roadmap pengembangan ide produk. Untuk tahun pertama yaitu pendirian bisnis, yang kedua produksi dan R&D, yang ketiga pemasaran, dan yang keempat yaitu diversifikasi produk. Untuk tahun kedua yaitu peningkatan kapasitas produk, ekspansi geografis, pengembangan kemitraan, dan diversifikasi produk. Untuk tahun ketiga yaitu fokus pada keberlanjutan, peningkatan kapasitas produk, pengembangan produk baru, dan penguatan merek. Next. Baik, selanjutnya ada bisnis model kanvas atau BMC. Untuk key partner di sini ada pemasok bahan baku cookies, pemasok peralatan kemasan, kafe, restoran atau toko lain untuk kolaborasi distribusi. Untuk key activities yaitu pengembangan resep cookies, produksi cookies, manajemen inventaris dan stok, dan pemasaran dan promosi. Untuk value proportionnya di sini cookies lezat dengan beragam varian rasa, kreativitas dalam pengembangan produk, kualitas produk yang konsisten, dan fleksibilitas dalam pilihan cookies sehat. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu layanan pelanggannya ramah dan responsif, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui program loyalitas atau diskon. Dan selanjutnya masuk ke customer segment, yaitu pelanggan individu yang menyukai makanan penutup seperti cookies, pelanggan yang peduli dengan kualitas dan rasa produk cookies. Dan selanjutnya masuk ke key resource. Untuk key resource sendiri yaitu ada bahan baku cookies, peralatan dan fasilitas produksi, tenaga kerja, dan sumber daya finansial untuk modal awal. Selanjutnya untuk cost structure, di sini ada biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran atau promosi. Selanjutnya di sini ada channel juga, yaitu penjualan langsung melalui toko fisik. Selanjutnya ada penjualan melalui online, yaitu melalui situs web dan e-commerce. Dan selanjutnya akan melakukan kolaborasi dengan kafe, restoran, atau toko lain. Untuk yang terakhir yaitu revenue stream, yaitu penjualan langsung cookies, penjualan online, dan pesanan besar untuk acara-acara. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pangsa atau segmen pasar, yaitu ada segmentasi demografis. Yang pertama usia. Untuk produk yang kami jual kepada semua segmen usia, yaitu untuk range usianya sendiri mulai dari 7 sampai 35 tahun. Untuk jenis kelaminnya sendiri di sini tidak ada batasan jenis kelamin, jadi bisa untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Untuk pendapatan sendiri karena harganya yang terjangkau, untuk produk Cookietopia dapat mencakup seluruh kelompok pendapatan, masuk berpendapatan rendah, sedang, dan tinggi.
Selanjutnya masuk ke segmentasi perilaku. Untuk frekuensi pembelian, di sini ada dua segmen frekuensi pembelian, yaitu pelanggan yang jarang membeli dan belum pernah membeli. Untuk yang kedua yaitu loyalitas merek. Segmentasi mencakup pelanggan yang tidak memiliki preferensi merek tertentu. Selanjutnya untuk tujuan pembelian, segmen ini mencakup konsumen yang membeli produk untuk konsumsi pribadi, hadiah, atau acara khusus. Next. Untuk segmentasi geografis, di sini ada fokus di daerah Surabaya dan sekitarnya. Namun untuk daerah di luar Surabaya, pelanggan masih dapat memesan produk melalui layanan pemesanan online atau e-commerce. Selanjutnya untuk segmentasi psikografis, yang pertama gaya hidup, menargetkan konsumen dengan gaya hidup berkelanjutan yang cenderung peduli dengan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Dan selanjutnya yaitu nilai dan minat. Di sini mencakup orang yang peduli dengan lingkungan, suka eksklusivitas, dan menyukai inovasi dan teknologi. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya persilahkan. Baik, selanjutnya di bagian D ada penetapan biaya produksi dan juga harga jual produk. Berikut ada tabel untuk menentukan biaya produksi dan produk kami. Jadi di sini ada biaya produksi, ada seperti butter, brown sugar, gula pasir, lalu tepung, seperti itu. Jadi di sini dirincikan dengan total biaya bahan untuk produksi senilai 443.000. Lalu untuk packaging, kami perlu plastik OPP, box, tali rame, dan juga cetak stiker dengan total harga 134.000. Jadi total keseluruhan 577.000 untuk biaya produksi dan juga packaging. Lalu total biaya produksi untuk memproduksi 100 pak cookies adalah sebagai berikut. Untuk biaya bahan, biaya packaging 577.000. Lalu untuk harga jual produk itu rumusnya total biaya ditambah laba dibagi jumlah produksi. Jadi 577.000 ditambah 40% dibagi 100. Jadi untuk harga jual produk itu 8.007. Sehingga dapatkan harga jual produk adalah 8.000. Untuk membulatkan harga jual maka kami menjual dengan harga 8.000. Lalu untuk strategi pemasaran produk, dengan menyusun strategi ini kami menggunakan integrasi dengan QR Code. Setiap produk Ukitopia akan dilengkapi dengan QR Code. Dengan memindai kode ini, pelanggan dapat cepat mengakses informasi produk. Ini bukan hanya meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan, tapi juga memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Lalu kami menggunakan website cart.co untuk informasi produk. Jadi kami menggunakan platform ini untuk membuat landing page dengan menarik dan responsif. Lalu situs ini pelanggan dapat mendapatkan gambaran mendalam tentang setiap produk yang dijual. Selain itu juga terdapat sosial media serta kontak dari Cookietopia. Sehingga pelanggan bisa tahu bagaimana caranya repeat order seperti itu. Lalu sosialisasi di media sosial. Kami menggunakan beberapa platform media sosial seperti Instagram dan juga WA, TikTok untuk menarik pelanggan. Lalu penggunaan e-commerce. Jadi kami menggunakan e-commerce untuk memasarkan produk kami. Bisa di aplikasi Shopee seperti itu. Jadi bukan hanya pelanggan dengan jarak dekat, tapi juga jarak jauh bisa kami jangkau untuk memesan atau order produk yang kami jual. Lalu selanjutnya ada 4, yaitu penutup. Jadi intinya usaha Cookietopia kami ini memiliki karakteristik yang sangat menjanjikan dalam konteks bisnis. Keunikan produk yang dikaitkan dengan inovasi di bidang teknologi informasi menempatkan bisnis ini dalam posisi yang potensial untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Dengan segmentasi pasar yang luas, Cookietopia dapat mencapai berbagai kelompok pelanggan, menciptakan peluang pertumbuhan yang signifikan. Jadi tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, Cookietopia juga berkomitmen untuk menjadikan produknya sebagai tren di masyarakat.
Ini mencerminkan tekad kami untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan produk yang tidak hanya enak dan juga menyenangkan dan mengenyangkan, tetapi juga ramah lingkungan. Bukitopia berharap dapat menjadi pelaku utama dalam industri makanan, menciptakan tren baru dan memberikan pengalaman kuliner yang istimewa bagi masyarakat yang luas. Lalu untuk lampiran, tim pelaksana sendiri ada Rio Randy sebagai ketua, Ica Aminatul Walida dan juga Izzat Abdirrahman sebagai anggota dan juga saya Faris Kauron juga sebagai anggota. Lalu ini CV dari setiap ketua dan juga anggota. Lalu untuk dokumentasi produk, di sini kami sudah mendesain kemasan kami dengan bentuk seperti ini. Jadi ini produk ramah lingkungan, pencemar, tidak membuat pencemaran lingkungan dan juga bisa didaur ulang. Ini contohnya dari desainnya, lalu ini kami sudah membuat prototipe kemasannya. Lalu ini untuk rancangan prototipe produk. Di sini ada Choco Classic, Cookies and Cream, Red Velvet. Lalu untuk hasil produk seperti ini, ada stiker barcode yang bisa nanti ditempel dan juga bisa di-scan oleh pelanggan. Lalu di sini rapatnya seperti ini bisa di-scan. Untuk brosurnya ini bisa nanti untuk spot Shopee-nya nanti link Shopee-nya menyusul. Untuk delivery bisa menghubungi nomor ini. Lalu bisa melihat sosmed kami di Instagram dan juga Twitter Bukitopia SBY. Tampilan website seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.